Semangat pagi, pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada sahabat-sahabat Damai Kasih Channel. Pada kesempatan yang diberkati Tuhan, kita akan mengangkat tema pengajaran untuk awam Katolik dengan judul Peran Orang-orang Kudus dalam Memperbaharui Gereja Katolik Abad 16. Siapa saja? Nah, selama ini kita mengenal bahwa pembaharuan Gereja Katolik pada abad 16 itu terjadi lewat suatu proses yang namanya reformasi ya, atau bisa jadi juga ada namanya proses revolusi atau proses pemberontakan dari dalam Gereja Katolik yang kita kenal dengan pergerakan Protestan. Namun Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar, ternyata ada orang-orang yang pada abad ke-16 di mana terjadi pergerakan Protestan, ada loh pastor-pastor kita, suster-suster kita, uskup, bahkan paus yang melakukan pembaharuan gereja Katolik, yang mereformasi gereja Katolik itu dari dalam tanpa melalui proses pemberontakan. Nah, penasaran kan siapa saja sih mereka? Dan akhirnya orang-orang ini diangkat sebagai orang-orang kudus, sebagai santo santa. Nah, baik, sebelum kita memulai tema pengajaran, kita akan sapa-sapa dulu untuk para uskup, pastor-pastor kita, juga suster, frater, dan juga adik-adik OMK, dimanapun kalian berada. Kami berdoa untuk selalu sehat dalam perlindungan Tuhan, dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai tema pada pengajaran Katolik kali ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi reformasi? Nah, pergerakan besar itu terjadi di Eropa setelah peristiwa Black Death yang menewaskan sepertiga penduduk Eropa, kurang lebih ada 200 juta jiwa pada waktu itu mengalami meninggal ya. Sehingga membangkitkan semangat humanisme dan sekularisme yang mendorong lahirnya reformasi di Eropa, yang kalau dalam sejarah kita kenal sebagai zaman Renaissance. Jadi awalnya timbul dari humanisme, kemudian timbul lagi pergerakan sekularisme, lalu timbullah namanya pergerakan reformasi. Apa sih humanisme? Yang mendorong humanisme pada waktu itu? Humanisme adalah gerakan kebebasan dalam mengembangkan pikiran dan rasionalisme yang menekankan pada nilai dan martabat manusia, dalam hal ini memanusiakan manusia. Sedangkan pada zaman Renaissance, pergerakan sekularisme adalah gerakan yang memisahkan otoritas dan aturan agama dalam kurung gereja ya, dari kehidupan sipil di bawah kuasa tiran atau kerajaan. Sedangkan pergerakan reformasi pada zaman Renaissance adalah gerakan yang menuntut perubahan berdasarkan pemikiran dan gerakan humanis serta sekularisme. Nah, pada awal-awal itu terjadi 3 gerakan reformasi gereja. Yang pertama adalah gerakan Protestan. Yang melatar belakangi pergerakan Protestan adalah dalam hal teologis. Dijiwai perbedaan teologis murni yang melahirkan pergerakan anti-Katolik, anti-Paus, dan memisahkan umat beriman dari otoritas apostolik dan gereja Katolik. Contoh tokoh yang melakukan pergerakan Protestan adalah Luther. Kita bisa juga dengar ada namanya Zwingli dan Calvin dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu yang melakukan pergerakan reformasi gereja, yaitu berdasarkan tirani, gerakan tirani yang dilakukan oleh kekuasaan. Reformasi berdasarkan tirani memaksa rakyat untuk tunduk pada agama dan gereja yang dipimpin oleh seorang tiran dengan pengancaman atau hukuman mati. Contoh ya, ada namanya Raja Henry ke-8, dan nanti kita bisa lihat lagi ada namanya Ratu Elizabeth pertama, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, reformasi gereja, yaitu yang dari internal, yaitu reformasi dari gereja Katolik itu sendiri, yaitu perubahan gereja Katolik dari dalam atas semangat iman yang bersinar terang, tanpa pemberontakan, dan dengan semangat doa yang kuat. Nah, kita bisa
Ambil contoh yang terkenal sebagai jantung reformasi pada zaman itu, pada abad ke-16, yaitu Bapak Paus Pius kelima. Nah, kita akan lihat siapa sih pada abad ke-16 ini orang-orang kudus yang rela mempersembahkan hidupnya untuk melakukan pembaharuan terhadap gereja Katolik. Nah, ini adalah gambar-gambar orang-orang kudus yang akan kita bahas satu persatu apa saja karya-karya mereka pada abad 16. Kita bisa lihat ada Santo Thomas More, ada Santo Yohanes dari Salib, ada Bapak Paus Pius kelima, ada Santa Teresa dari Avilia, ada Santo Ignatius Loyola, ada Santo John Fisher, ada Santo Franciscus Xaverius, ada Santo Robert Southwell, ada Santo Campion Edmund, dan Santo Charles Borromeo. Baik, kita akan bahas satu persatu karya-karya dari para orang kudus ini. Yang pertama, saya akan mencoba angkat tentang Santo John Fisher. Walaupun dia bukan secara resmi menjadi orang yang mengambil bagian dalam reformasi Katolik, tapi peranannya pada waktu masa hidupnya menjadi sangat penting dan vital pada waktu itu. John Fisher hidup pada tahun 1469 sampai 1535. Dia adalah seorang rektor di Universitas Cambridge dan juga uskup di Rochester, Inggris. Dia wafat sebagai martir dengan dipenggal oleh Raja Henry ke-8. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh John Fisher untuk gereja Katolik, yang pertama adalah pemeliharaan kesatuan gereja. John Fisher sangat percaya pada kesatuan gereja dan menolak upaya-upaya pemisahan dan pemecahan yang dilakukan oleh reformasi Protestan. Dia memperjuangkan kesatuan gereja dan mengajarkan doktrin-doktrin yang benar. Jadi pada waktu John Fisher hidup ya Bapak Ibu, itu pengajaran-pengajaran Protestan sudah masuk ke Inggris pada waktu itu. Dan yang kedua, karya yang dia lakukan, yang dia tunjukkan adalah kepatuhan terhadap gereja. Pentingnya untuk tetap taat pada ajaran gereja. Ia menolak untuk membela pernikahan Raja Henry ke-8 dengan Anne Boleyn yang bercerai dari istri sebelumnya. Karena perceraian itu tidak sah menurut ajaran gereja. Ia menolak untuk mengakui Raja Henry ke-8 sebagai kepala gereja Inggris. Jadi waktu itu Raja Henry ke-8 mencopot kepala gereja dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin gereja di Inggris pada waktu itu. Sehingga John Fisher yang waktu itu sebagai uskup di Rochester memilih mengundurkan diri daripada ia harus mengkhianati imannya. Pengajaran ketiga yang ia tunjukkan adalah penolakan hidup duniawi. Menolak praktik-praktik hidup duniawi yang berlebihan dan yang sering terjadi pada masa hidupnya, terutama dari kalangan rohaniwan. Dia menjadi teladan dalam hidup yang sederhana dan tegas menentang kekayaan yang berlebihan di kalangan rohaniwan. Jadi pada waktu itu John Fisher terkenal kehidupannya yang sangat sederhana. Dia tidur di atas tempat tidur yang ada jeraminya, dan saking sederhananya itu dia menginspirasi banyak orang karena pada zaman itu rohaniwan-rohaniwan itu mudah sekali jatuh dalam harta. Karena apa? Karena Raja Henry ke-8 berusaha untuk menarik suara atau menarik perhatian dari rohaniwan-rohaniwan supaya ia mendapat dukungan untuk menjadi pemimpin gereja. Nah, karya yang lain yang John Fisher tunjukkan yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. John Fisher menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang pada saat dia hidup seringkali diabaikan. Dia memperjuangkan hak-hak tersebut dalam tindakannya sebagai uskup dan teolog. Langkah lanjut yang dia lakukan adalah masalah pendidikan. John Fisher sangat percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kondisi gereja dan masyarakat secara umum. Dia menjadi rektor di Universitas Cambridge dan dia memperjuangkan studi bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani sehingga mendorong orang untuk banyak memperdalam dan mengetahui tentang isi kitab suci.
Tokoh lain yang akan kita angkat adalah Santo Thomas More. Santo Thomas More hidup pada tahun 1478 hingga 1535. Dia adalah seorang umat awam Katolik yang menjabat sebagai anggota penasehat Raja Henry ke-8 dan juga Tuan Kanselir Tinggi Inggris. Jadi di sini dia sebagai negarawan yang memiliki jabatan yang cukup terang benderang ya pada masa hidupnya. Dia juga seorang pengacara dan juga seorang penulis. Dia wafat sebagai martir dipenggal kepalanya oleh Raja Henry ke-8. Jadi John Fisher dan Thomas More sama-sama mendapatkan hukuman mati karena memperjuangkan iman dan ajaran-ajaran gereja pada masa Henry ke-8. Apa aja sih karya-karya Santo Thomas More? Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Thomas More menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang pada saat itu sering kali diabaikan. Dia memperjuangkan hak-hak tersebut dalam karyanya dan dalam tindakannya sebagai negarawan. Jadi latar belakangnya adalah ketika Raja Henry ke-8 ingin menggantikan formasi hierarki gereja, banyak umat awam Katolik yang dipersekusi pada waktu itu harus tunduk kepada gereja yang dibuat oleh Henry VIII atau mereka akan dihukum mati. Nah, di sini Santo Thomas More mengusahakan kebebasan beragama. Jadi kita yang orang Katolik pada waktu itu misalnya hidup, jangan dong dipaksa-paksa untuk mengikuti gereja atau pindah agama berdasarkan gereja yang punya Henry ke-8. Karena kan pemimpin kita ada di Vatikan ya, di Roma pada waktu itu oleh Bapak Paus, bukan Raja Henry ke-8 pemimpinnya. Nah, yang selanjutnya adalah masalah moralitas dan etika Katolik. Thomas More menekankan pentingnya moralitas dan etika Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun dia sebagai negarawan, dia pun juga memberikan contoh dan pengajaran-pengajaran tentang nilai-nilai kekatolikan. Dia menulis banyak hal tentang keadilan, kesetiaan, dan integritas dan menjadi teladan bagi banyak orang dalam hal tersebut. Ia menolak untuk mengakui Raja Henry ke-8 sebagai kepala gereja Inggris dan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kanselir Inggris daripada ia harus mengkhianati imannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, walaupun Thomas More sudah memiliki jabatan yang signifikan, jabatan yang terang benderang, tapi demi mempertahankan iman dan pengajaran dari gereja Katolik, ia rela meletakkan semua jabatannya, ia rela meninggalkan semua zona zamannya untuk mempertahankan imannya. Yang ketiga, yang ia bawakan dan ia tunjukkan pada zaman itu adalah pendidikan. Thomas More percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kondisi gereja dan masyarakat umum. Dia mendirikan sebuah perguruan tinggi di Chelsea dan mempromosikan studi-studi klasik dan bahasa kuno agar orang dapat memahami lebih baik ajaran gereja dan teologi. Sedangkan karya-karya lain yang ia tunjukkan seperti kesederhanaan hidup, ia menekankan pentingnya kesederhanaan hidup dan menentang kemewahan dan kekayaan berlebihan. Dia menjadi teladan dalam hidup sederhana dan membagikan kekayaannya dengan orang miskin. Walaupun Thomas More seorang bangsawan, dia berkelimpahan harta, memiliki jabatan yang bagus pada waktu itu, dia memberikan harta yang telah dia peroleh dari jeripayahnya untuk mendorong dan mengangkat hidup orang-orang miskin. Nah, pengajaran yang kelima yang dia tonjolkan pada waktu itu adalah pemeliharaan kesatuan gereja. Thomas More sangat percaya pada kesatuan gereja dan menolak upaya-upaya pemisahan dan pemecahan yang dilakukan oleh reformasi Protestan. Dia menulis banyak tentang keberhasilan gereja Katolik
dan memelihara kesatuan dan mengajarkan doktrin-doktrin yang benar. Jadi untuk sebagai gambaran saja bahwa pada zaman John Fisher dan Thomas More masih hidup pada waktu itu, doktrin-doktrin Protestan itu sudah mulai berkembang pesat di dalam daerah wilayah kerajaan Inggris. Jadi ada dua himpitan, ada dua perlawanan yang terjadi yang dirasakan oleh gereja Katolik pada waktu itu dan juga orang-orang awam Katolik. Yang pertama, mereka melawan Raja Henry ke-8 yang memaksa umat awam Katolik untuk patut kepada Raja Henry, untuk tunduk kepada Raja Henry ke-8 sebagai pimpinan gereja, bukan lagi paus. Sedangkan pada tekanan-tekanan yang lain, ada pengajaran-pengajaran Protestan yang menimbulkan rasa anti Katolik atau anti paus yang menekan orang-orang Katolik pada waktu itu. Nah, inilah pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Thomas More dengan menulis banyak buku dan keberhasilan gereja Katolik. Sehingga umat awam Katolik yang membaca dan mendengar pengajaran dari Thomas More merasa bangkit kembali, semangat lagi imannya, dan merasa bahwa Katolik adalah pilihan yang benar dan tepat pada waktu itu. Nah, kita akan lanjut kepada santo berikutnya, yaitu Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola hidup tahun 1491 sampai 1556. Ia adalah mantan kesatria Spanyol, seorang teolog dan imam Katolik ya, serta pendiri Ordo Serikat Yesus. Ia wafat karena sakit. Apa saja buah karya dari Santo Ignatius Loyola dalam reformasi gereja Katolik? Yang pertama, ia melakukan pendirian Ordo Yesuit. Pendiri Ordo Yesuit sebuah ordo keagamaan Katolik yang sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Ordo ini didirikan dengan tujuan untuk membantu mereformasi gereja melalui pengembangan pendidikan, karya misi, dan praktek kehidupan religius yang ketat. Jadi dia tergerak hatinya, Santo Ignatius Loyola ini, dengan keadaan rohaniwan yang terjadi pada waktu itu, khususnya daerah Spanyol, dan ia mendirikan suatu ordo Yesuit dan ingin memperbaiki apa saja yang kurang pada waktu itu. Dia persembahkan itu untuk memperbaiki pandangan orang tentang klerus-klerus dan juga ajaran-ajaran gereja Katolik yang sudah mulai menyimpang atau memudar oleh karena beberapa oknum pada waktu itu ya. Nah, kita lanjut, yaitu masalah kehidupan religius. Santo Ignatius Loyola menekankan pentingnya kehidupan religius yang ketat dan disiplin. Ordo Yesuit mengikuti prinsip-prinsip spiritualitas Ignatian yang menekankan pentingnya mengembangkan diri yang holistik, termasuk dalam hal doa, refleksi, dan meditasi. Karya dia yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan imam. Ignatius Loyola sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan imam yang baik untuk memperbaiki kualitas gereja dan meningkatkan pengaruh gereja di masyarakat. Ordo Yesuit menjadi terkenal dengan pendekatan pendidikan yang terintegrasi dan mencakup studi tentang sains, sastra, filsafat, serta teologi dan spiritualitas. Jadi Ignatius Loyola melihat adanya pergerakan humanisme di mana orang-orang mau mengembangkan individu dirinya tentang pengetahuan, dan Ignatius Loyola ini maksudnya dia mengayomi orang-orang ini, namun dengan dasar spiritualitas dalam kekatolikan dari tradisi-tradisi Katolik dan kitab suci. Nah, karya dia yang ketiga yaitu pengaruh intelektualnya dia sendiri. Ignatius Loyola dan Ordo Yesuit sangat berpengaruh dalam dunia intelektual pada masa hidupnya. Mereka membantu mengembangkan teologi Katolik, mendirikan universitas dan sekolah yang berkualitas tinggi, serta menjadi pelopor
dalam studi tentang sains dan filsafat. Nah, Ordo Yesuit itu memang terkenal ya Bapak Ibu sampai detik ini, bahkan universitas dan sekolah-sekolahnya itu ada banyak tersebar di seluruh dunia. Dan itulah kenapa sekolah-sekolah swasta Katolik sampai detik ini terkenal dengan kualitasnya dengan standar yang tinggi. Karya lain dari Ignatius Loyola yaitu misi penyebaran gereja. Ordo Yesuit yang ia dirikan sangat aktif dalam misi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Ordo ini memperkenalkan agama Katolik di tempat-tempat di mana agama Katolik belum dikenal atau belum diterima. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, sangat begitu besar dampaknya karya-karya Ignatius Loyola dalam menyebarkan agama Katolik, dalam memperbaharui gereja Katolik dan juga dalam memperbaharui citra imam pada waktu itu, ya. Dan juga ada hal lagi dalam hal pendidikan dengan kualitas yang baru, dengan aturan pendidikan yang baru yang menjadi role model pada waktu itu hingga saat ini. Nah, kita akan lanjut kembali kepada Santo Franciscus Xaverius. Dia hidup pada tahun 1506 sampai 1552. Santo Franciscus adalah seorang imam dan misionaris Katolik dari Spanyol. Dia juga pendiri Ordo Serikat Yesuit. Dia wafat karena perjalanannya sebagai misionaris yang sakit di Tiongkok. Apa saja sih karya-karya dari Franciscus Xaverius dalam mereformasi gereja Katolik? Yang pertama adalah kehidupan religius dia sendiri. Franciscus Xaverius adalah seorang anggota Ordo Yesuit yang taat dan menunjukkan teladan kehidupan religius yang tinggi. Ia membantu memperbaiki kualitas kehidupan religius di dalam gereja dan mempromosikan komunitas kehidupan religius yang sehat. Karya dia yang kedua adalah karya pelayanan orang miskin. Santo Franciscus membantu orang miskin dan sakit dalam pekerjaannya sebagai misionaris. Ia juga mempromosikan pelayanan sosial dan membantu memperbaiki kehidupan sosial di daerah-daerah di mana ia bekerja. Karya dia yang ketiga adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Santo Franciscus Xaverius menghormati dan memahami budaya lokal di mana ia bekerja. Dia berusaha memperkenalkan agama Katolik dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan memanfaatkan praktik-praktik keagamaan yang sudah ada dalam budaya setempat untuk membantu memperkenalkan agama Katolik. Karya lain yang dilakukan oleh Santo Franciscus Xaverius ialah melakukan penyebaran agama Katolik. Ia menjadi seorang misionaris yang gigih dan sukses dalam menyebar agama Katolik ke wilayah-wilayah baru di Asia, termasuk di India, Jepang, bahkan di Indonesia, Bapak Ibu. Pekerjaannya membantu memperkuat posisi gereja Katolik di seluruh dunia. Karya lain ialah karya pendidikan dan pelatihan imam. Santo Franciscus Xaverius menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan imam yang baik untuk memperbaiki kualitas gereja dan meningkatkan pengaruh gereja di masyarakat. Ia juga memperkenalkan praktik-praktik pastoral yang lebih efektif untuk mencapai tujuannya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata tidak seperti yang terjadi di Jerman. Pastor-pastor ini walaupun juga sesama pastor ya, karena kan Martin Luther dulu juga pastor ya, pastor Katolik. Walaupun mereka melihat adanya kepincangan atau penurunan moral atau misalnya ada kekurangan di dalam gereja Katolik, bukannya melawan dan memberontak, tapi memperbaikinya dari dalam dengan memberikan contoh yang benar, memberikan pengajaran yang benar. Bahkan Santo Franciscus Xaverius dengan Ignatius Loyola sama-sama berpadu bekerja keras mendirikan Ordo Yesuit dan hasilnya luar biasa sekali. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, Santo Franciscus ternyata pernah loh
menginjakkan kakinya di Indonesia. Wow, luar biasa. Lanjut, kita ke Santo Charles Borromeo. Santo Charles Borromeo hidup tahun 1538 hingga 1584. Ia seorang bangsawan dari Milan dan menjabat sebagai uskup pada usia 16 tahun. Wah, ini masih muda sekali. Ia adalah seorang keponakan dari Paus Pius keempat. Santo Charles Borromeo meninggal karena sakit. Apa aja sih karya-karya Santo Charles Borromeo sehingga dia menjadi orang yang ikut berpartisipasi dalam reformasi gereja Katolik? Yang pertama, ia kerap kali membantu orang miskin. Santo Borromeo mengambil langkah-langkah untuk membantu orang miskin dan sakit, termasuk membantu rumah sakit dan panti asuhan. Nah, jadi Bapak Ibu gini ya, tadi kan kita sudah banyak sekali melihat ya, mendengar bahkan ada John Fisher, ada Ignatius Loyola, Franciscus Xaverius, Thomas More, bahkan Charles Borromeo. Ya, mereka membantu orang miskin dan orang sakit. Jadi kalau kita dengar pergerakan Eropa pada waktu itu adalah menuntut supaya gereja memperhatikan orang miskin, ternyata nggak begitu juga tuh. Lihat aja di Italia, di Milan, banyak juga ternyata pastor-pastor kita yang peduli dengan orang-orang miskin. Di Spanyol kita lihat tadi Ignatius dan San Franciscus juga membantu orang-orang miskin. Di Inggris bahkan seorang bangsawan Thomas More juga membantu orang miskin. Nah, jadi tidak semua ya. Jadi apa yang diangkat di Jerman pada waktu itu tidak semua di berbagai wilayah itu seperti itu. Itu hanya di tempat itu saja Bapak Ibu. Dan mungkin karena isu-isu yang menyebar jadi menjadi besar. Seperti kita ketahui bahwa suatu kebohongan, suatu perlawanan yang sebenarnya faktanya cuma sebagian kecil di suatu tempat tertentu, ketika diulang-ulang dengan massa yang besar, terlihat seolah-olah seperti seluruh dunia dan kejadian yang besar. Ternyata enggak. Lihat aja Santo Santa kita. Dia bahkan membantu orang-orang miskin. Mari kita lanjutkan ya ke karya-karya lanjutnya dari Charles Borromeo. Ia melakukan penyempurnaan pelatihan imam. Charles Borromeo memperbaiki pelatihan imam dan uskup, termasuk penekanan pada pengajaran doktrin, tata ibadah, dan praktik pastoral yang tepat. Ia juga memerintahkan pembuatan katekismus baru untuk digunakan di seluruh gereja. Wow, ini benar-benar memperbaharui ya wajah baru gereja Katolik ya. Memang gereja Katolik itu berkembang mengikuti pergerakan zaman. Jika memang ada sesuatu yang kurang, bukan kita memberontak atau menggantikan atau menuntut melepaskan diri, tapi kita mencoba memperbaiki. Kita mencoba melakukan pendekatan terhadap uskup atau terhadap paus, membuat karya-karya tulis, sehingga karya-karya tulis kita dipertimbangkan, oh yang bagus diterima, yang mungkin yang jelek-jelek atau yang terpapar heresia kita harus terima konsekuensinya kalau memang ditolak gitu, kalau memang tulisan-tulisan itu terpapar heresi. Nah nanti kita lihat ya, siapa sih bapak-bapak gereja atau siapa sih santa orang-orang kudus yang melawan heresi pada abad 16 yang diangkat sebagai jantung reformasi abad 16. Nah, kita lanjut ya ke tadi karya-karya Charles Borromeo, yaitu penyempurnaan liturgi. Charles Borromeo memperbaiki tata ibadah gereja dan memperkenalkan praktek-praktek liturgi yang lebih konsisten dan kohesif. Ia mengawasi pembuatan relikwi-relikwi dan objek-objek seni yang indah untuk digunakan dalam tata ibadah. Karya lainnya yaitu peningkatan moralitas klerus atau pastor atau romo ya. Charles Borromeo memperjuangkan reformasi gereja dan mengajarkan pentingnya memurnikan gereja dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Ia memerintahkan para imam untuk hidup dengan kesederhanaan dan taat pada ajaran-ajaran gereja. Karya lain yaitu peningkatan penyebaran gereja.
Santo Charles Borromeo memperketat disiplin klerus dan menuntut para imam serta uskup untuk hidup dengan integritas dan memimpin umat Kristen dengan teladan yang baik. Kita lanjutkan, yaitu Paus Pius kelima. Ia hidup tahun 1504 sampai 1572. Dibaptis dengan nama Antonius Gislieri pada usia ke-14 dan bergabung dengan Ordo Dominikan. Ia menjadi paus pada usia ke-62 selama 6 tahun dan ia wafat karena sakit. Nah, Bapak Paus Pius kelima inilah yang menjadi jantung reformasi Katolik pada abad ke-16. Mari kita lihat apa aja sih karya-karya dia. Yang pertama, masalah reformasi liturgi. Bapak Paus Pius kelima menerbitkan sebuah dekret yang memperbaharui dan menstandarisasi ritus Latin dalam misa dan sakramen. Hal ini membantu untuk meningkatkan keseragaman dalam ibadah gereja Katolik. Karya lain yang kedua yaitu pembersihan moral. Bapak Paus Pius kelima memerintahkan para imam untuk mengikuti ketat aturan-aturan moral dan menegakkan disiplin dalam klerus. Ia juga mengeluarkan aturan baru untuk membatasi pengaruh gereja atas orang awam dan mengurangi praktek simoni. Karya lain yang ketiga yaitu perang melawan heresi. Paus Pius kelima memimpin perang melawan Protestan dan menegaskan kembali doktrin-doktrin gereja Katolik. Ia juga mengeluarkan beberapa dokumen untuk menentang ajaran-ajaran Protestan, termasuk melalui penerbitan buku-buku yang bertujuan untuk menarik orang kembali ke gereja Katolik. Nah, jadi ini adalah sejarah ya. Kita bicara sejarah gereja Katolik, memang pada waktu itu Protestan dianggap sebagai heresi. Karena memang ada beberapa dalil yang diprotes oleh Martin Luther, mantan Romo Katolik, mengandung nilai-nilai heresi, ya, mengandung nilai-nilai ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran apostolik para rasul dan ajaran bapak-bapak gereja. Selanjutnya, karya lain yang dilakukan oleh Bapak Paus Pius kelima adalah peningkatan pendidikan. Bapak Paus memperbaharui sistem pendidikan gereja Katolik dan menekankan pada pentingnya pendidikan bagi para imam dan anggota klerus. Ia mendirikan seminari-seminari baru dan menugaskan para imam untuk memperbaharui kurikulum pendidikan gereja. Wow, ini seperti reformasi besar-besaran ini yang terjadi oleh Bapak Paus Pius kelima. Kita lanjutkan ke Santa Teresia dari Avila. Jadi tidak hanya santo, ada juga loh Santa, suster biarawati yang melakukan reformasi di gereja Katolik pada abad ke-16. Santa Teresia dari Avila hidup tahun 1515 hingga 1582. Beliau berasal dari Spanyol dan pada usia ke-20 memutuskan masuk ke biara Karmel. Beliau meninggal karena sakit. Apa sih karya-karya dia hingga ia menjadi bagian dalam reformasi gereja? Pertama, dia melakukan reformasi keagamaan. Santa Teresa mempraktikkan dan menulis tentang reformasi keagamaan yang mengedepankan kehidupan rohani yang mendalam, termasuk melalui praktik doa, meditasi, dan introspeksi diri. Ia mendirikan beberapa biara baru dan memperbaharui sistem pendidikan di dalam biara-biara tersebut. Jadi dia melakukan reformasi dan juga transformasi pendidikan untuk biarawan dan biarawati. Yang kedua adalah reformasi klerus. Santa Teresa menekankan pentingnya kualitas hidup dan integritas moral bagi para imam dan anggota klerus, serta menuntut agar mereka mematuhi hukum-hukum gereja dan menunjukkan teladan dalam hidup mereka. Jadi, Santa Teresa walaupun dia seorang biarawati, tapi dia juga melakukan reformasi untuk para biarawan, bahkan juga para klerus, bahkan pastor-pastor kita.
yang pada waktu hidup di zamannya dia. Nah, karya tulis Santa Teresa ternyata sangat terkenal Bapak Ibu. Teresa menulis beberapa buku tentang kehidupan rohani dan pengalaman mistis, kesaksian iman ya. Termasuk karya yang terkenal yaitu Interior Castle dan The Way of Protection. Buku-buku tersebut memberikan pengaruh besar dalam gereja Katolik pada masa itu dan masih menjadi bahan bacaan penting bagi orang Katolik hingga saat ini. Nah, dari Santa Teresa kita bisa belajar Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang ingin kita perbaiki untuk kehidupan para klerus, untuk kehidupan rohaniwan kita, untuk kehidupan gereja kita, kita bisa melakukan pembaharuan atau meluangkan ide-ide kita melalui karya tulis. Dan akhirnya apa? Seperti kita lihat, karya tulis Santa Teresa ternyata memberikan pengaruh besar bagi gereja Katolik. Nah, karya dia yang lain adalah karya tentang pendidikan. Santa Teresa sangat memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan bagi wanita. Ia mendirikan biara yang berfokus pada pendidikan dan anak-anak perempuan. Jadi tidak hanya dia memperbaiki kehidupan rohaniwan, religi, dan spiritualitas, tapi dia juga mengangkat harkat dan harga diri perempuan pada waktu itu melalui pendidikan. Lanjut, kita lihat ada Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib hidup pada tahun 1542 sampai 1591. Ia adalah seorang imam dan teolog Katolik dari Spanyol dan pendiri Ordo Carmelit das Calcet. Ia wafat karena sakit. Karyanya dia adalah mendirikan Ordo Carmelit das Calcet. Yohanes dari Salib merasa bahwa kehidupan religius dalam biara-biara saat itu sudah mulai menjauh dari prinsip-prinsip dasar kehidupan monastik. Dan ia berusaha untuk memperbaharui praktik-praktik keagamaan tersebut melalui pendirian ordo baru ini, yang dia namakan Ordo Carmelit das Calcet, yang didirikan tahun 1562 dengan prinsip-prinsip hidup yang ketat dan mendalam dalam kehidupan rohani. Ya, tadi seperti kita lihat ada Ignatius Loyola dan Franciscus Xaverius. Kita juga bisa lihat ada Santa Teresa, di mana ketika seorang tergerak hatinya melihat bahwa kehidupan religius para biara-biara atau kehidupan religius para klerus sudah mulai menjauh dari prinsip-prinsip murni dari gereja Katolik, maka orang-orang ini mendirikan biara baru ya. Jadi orang-orang ini mendirikan biara baru, mendirikan ordo baru, dan menunjukkan ini loh yang benar. Nah, jadi bukan malah mengajak orang banyak untuk memprotes gereja Katolik, menyebarkan perasaan atau pemikiran anti Katolik, sehingga orang-orang yang tadinya sudah beriman dalam gereja Katolik malah melepaskan diri dari gereja Katolik. Lanjut ya, kita lihat karya lain dari Santo Yohanes dari Salib, yaitu memperbaharui praktik keagamaan. Santo Yohanes dari Salib berusaha memperbaharui praktik-praktik keagamaan dalam gereja Katolik. Pada masa itu dengan menekankan pentingnya hidup dalam kesederhanaan, kesucian, dan ketaatan kepada ajaran-ajaran gereja. Santo Yohanes dari Salib juga banyak menulis karya-karya teologis. Karya-karya teologis dia yang terkenal diantaranya adalah Dark Night of the Soul dan juga The Ascent of Mount Carmel. Karya-karya tersebut memberikan pengaruh besar dalam pengembangan teologi Katolik pada masa itu, pada abad ke-16, dan masih menjadi bahan bacaan penting bagi umat Katolik hingga saat ini. Pengajaran lain atau karya lain yang dia tonjolkan pada masa hidupnya adalah tentang moralitas imam. Santo Yohanes dari Salib mendorong para imam dan anggota klerus untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran gereja. Yohanes dari Salib juga menekankan pentingnya integritas moral bagi para imam dan anggota klerus.
serta menuntut agar mereka mematuhi hukum-hukum gereja dan menunjukkan keteladanan dalam hidup mereka. Mari kita lanjut kepada Santo Edmund Campion. Santo Edmund Campion hidup pada tahun 1540 hingga 1581. Dia dulunya seorang Anglikan dan kemudian pindah menjadi umat Katolik. Ia adalah seorang dosen di Oxford. Dia juga masuk menjadi imam dari Ordo Yesuit yang ada di Inggris. Ia wafat sebagai martir, digantung dan dimutilasi pada masa pemimpinan Ratu Elizabeth pertama. Apa saja sih karya-karya Santo Edmund Campion sehingga dia menjadi orang kudus yang mereformasi gereja Katolik pada abad 16? Yang pertama adalah kepemimpinan moral. Edmund Campion memimpin teladan dan kehidupan spiritual yang tulus, membawa banyak orang Inggris kembali ke gereja Katolik. Jadi di masa-masa penyesatan yang terjadi pada waktu itu, baik itu terjadinya perubahan ya kepemimpinan dari yang dipimpin oleh gereja yang dipimpin oleh paus menjadi gereja yang dipimpin oleh ratu atau gereja yang dipimpin oleh raja. Santo Edmund Campion berhasil menarik kembali orang-orang yang telah memisahkan diri dari gereja Katolik untuk kembali lagi kepada gereja Katolik. Kemudian karya lain adalah pengorbanan dan kesaksian. Campion akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang Inggris karena kesaksian dan pengajaran Katoliknya. Wow. Pada masa hidupnya dia, ketika dia melakukan pengajaran Katolik, dia malah ditangkap. Dia diberi kesempatan untuk memilih apakah ia mau bergabung dengan gereja Inggris atau harus menerima hukuman mati. Dan akhirnya ia memilih hukuman mati menjadi martir pada tahun 1581. Kematiannya dia menginspirasi bagi banyak orang untuk mempertahankan iman. Nah, ini kalau saya ceritain, ini agak serem ya, Santo Edmund Campion. Jadi ketika dia digantung dan nyawanya masih ada, setengah nyawanya masih ada, kemudian dia, mohon maaf ya, badannya itu di anatomi ya, terus jantungnya diangkat, begitu. Kemudian setelah itu badannya dibagi 4. Wah, ini menyeramkan sekali pada waktu itu. Tapi justru hal itu membuat orang melihat, oh, orang Katolik pada waktu itu tuh sampai sebegitunya ya. Dia mempertahankan iman tuh sampai rela diperlakukan seperti itu. Justru hal ini malah menginspirasi orang-orang untuk mempertahankan keimanan Katoliknya. Yang lain adalah karya-karyanya, yaitu masalah pertahanan agama. Secara terbuka, Edmund Campion membela agama Katolik dari serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Protestan pada saat itu. Ia juga menulis sebuah karya yang bertajuk 10 Reasons yang memberikan argumen-argumen mengapa Katolik adalah agama yang benar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, begitu besar tekanan dan pengaruh doktrin-doktrin Protestan sampai akhirnya pastor-pastor kita, imam-imam kita itu berjuang mati-matian untuk melawan doktrin ini, menunjukkan bahwa Katolik itu nggak salah, Katolik itu benar. Orang-orang ini ternyata telah dibohongi oleh pengajaran-pengajaran atau dalil-dalil yang dilakukan oleh oknum dari gereja Katolik, yang mungkin orang itu bahkan bukan dari Katolik juga, begitu. Kita lanjut ke karya lainnya dari Santo Edmund Campion, yaitu masalah tulisan teologis. Selain mewartakan ajaran Katolik, Santo Edmund Campion juga menulis karya teologis yang terkenal seperti Decem Rationes atau 10 alasan yang membela doktrin-doktrin Katolik. Karya lainnya dia yang tidak kalah penting adalah masalah misionarisasi. Edmund Campion juga melakukan karya misi di Inggris pada saat itu yang dikuasai oleh Protestanisme dan berhasil membawa banyak orang kembali ke Katolik. Dan dia juga menyebarkan ajaran Katolik melalui karya tulisnya. Mari kita lanjutkan. Santo yang lain adalah Santo Robert Southwell. Ini adalah santo terakhir kita yang hidup pada tahun 1561 hingga 595. Beliau menjadi imam Yesuit
Nah, ini tahun 1584 ya Bapak Ibu, bukan 1984. Ia menjadi imam Yesuit tahun 1584 di Inggris. Ia adalah seorang penyair dan misionaris klandestin. Beliau wafat martir digantung pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Nah, ternyata Ratu Elizabeth I itu banyak sekali ya. Ya, ini yang diceritakan ya. Belum lagi orang-orang awam yang waktu itu. Banyak sekali menciptakan martir-martir dari umat Katolik. Ya, kita lihat ya pengajaran-pengajaran dari Santo Robert Southwell. Yang pertama, masalah pengorbanan dan kesaksian iman. Santo Southwell ditangkap oleh pihak berwenang Inggris pada tahun 1592 karena kesaksian dan pengajaran Katoliknya. Dia dipenjara dan disiksa selama 3 tahun sebelum akhirnya dihukum gantung sampai mati pada tahun 1595. Pengorbanan dan kesaksiannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mempertahankan iman mereka di tengah tekanan dari pemerintah dan masyarakat yang tidak ramah terhadap ajaran Katolik. Jadi kalau kita bayangkan pada waktu itu, orang pada waktu itu sangat membenci sekali gereja Katolik ya. Baik itu orang-orang yang pro terhadap Protestanisme dan orang-orang yang pro terhadap gereja tirani. Benar-benar dijepit oleh dua kekuasaan pada waktu itu di Inggris. Dua arus maksud saya. Karya lain dari Robert Southwell adalah masalah pertahanan agama. Secara terbuka, Robert Southwell membela agama Katolik dari serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Protestan pada saat itu. Dia juga menulis karya-karya yang memberikan argumen-argumen mengapa ajaran Katolik adalah benar dan mengapa orang harus mempertahankan kepercayaan mereka. Karya tulis dari Robert Southwell, ia menulis banyak hal, termasuk puisi, drama, dan esai yang bertujuan untuk mempertahankan ajaran Katolik dan memperjuangkan kebebasan beragama. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Saint Peter Complaint dan The Burning Babe. Karya lain dari Robert Southwell adalah tentang misionarisasi. Santo Robert Southwell adalah seorang misionaris Katolik yang berhasil membawa banyak orang kembali ke agama Katolik selama masa reformasi Inggris. Dia melakukan karya misi di Inggris dan juga di Irlandia, meskipun tindakannya ilegal dan berbahaya bagi nyawanya. Kita lanjut ya, beberapa tanggapan atau komentar-komentar orang-orang kudus yang ikut melakukan reformasi gereja Katolik tentang pengajaran Martin Luther. Ini saya ambil sebagian aja ya, karena memang yang lainnya banyak. Yang pertama saya ambil kutipan dari tulisan Santo Thomas More. Dia menulis begini. Mengenai keutamaan Paus Roma, Uskup Rochester telah memperjelas masalah ini dari Injil, Kisah Para Rasul, dan dari seluruh perjanjian lama, dari persetujuan semua Bapa Suci, bahkan hanya orang-orang Latin yang bukan dari hanya orang-orang Latin, tetapi juga orang-orang Yunani yang oposisinya tidak ingin dibanggakan oleh Luther. Jadi dia ingin menunjukkan pada waktu itu bahwa ini loh ajaran-ajaran kekatolikan, ajaran-ajaran dari Bapak Paus itu tuh didukung oleh nggak cuma orang-orang Latin, tapi juga orang-orang Yunani. Nah, kita lanjut kepada tulisan Santo John Fisher. Dia menulis suatu tulisan seperti ini. Awan seperti itu adalah Arias yang menimbulkan badai yang begitu hebat sehingga bertahun-tahun setelah itu menyusahkan gereja Kristus. Dan sekarang awan lain seperti itu terangkat tinggi. Satu, Martin di sini maksudnya Martin Luther. Di sini seorang biarawan yang telah menimbulkan badai dan prahara yang dahsyat di gereja dan telah membayangi cahaya terang dari banyak kitab suci Tuhan. Wah, ini dalam sekali ya Bapak Ibu tulisan dari Santo John Fisher ini. Kemudian ada tulisan dari Santo Charles Borromeo. Dia menulis kurang lebih begini. Luther adalah pemberontak dan ahli fitnah yang telah menyesatkan banyak orang dengan doktrin-doktrinnya yang sesat.
kita harus menghindari ajaran-ajarannya yang bertentangan dengan ajaran gereja dan menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Jadi masih banyak lagi tulisan-tulisan lain yang dia sisipkan, yang bapak-bapak reformasi kita, santo-santa kita pada abad 16 itu, mereka sisipkan dalam syair, dalam puisi, dalam karya sastra, bahkan buku-buku religi, untuk menentang ajaran-ajaran yang membenci gereja Katolik pada waktu itu, yang membenci atau anti Katolik pada waktu itu, atau anti Paus pada waktu itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa begitu saja pengajaran awam Katolik kita pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan wawasan, juga mutiara di dalam hati kita, menguatkan iman kita dan mempererat ya, dan mempererat perdamaian dan persatuan kita di dalam gereja Katolik. Sekian dan terima kasih. Salve berkah dalam.